ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Oke, jadi gini saudara sekalian, jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia di dalam memulai tugasnya sebagai mandataris Munas telah bertekad bahwa kepemimpinan DPP Partai Golkar harus diinspirasi oleh paradigma baru Partai Golkar. Jadi paradigma baru Partai Golkar itu adalah memuat nilai-nilai pembaharuan. Dan karena itu bagian daripada gerakan yang dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Umum adalah bagaimana konsolidasi ideologi, konsolidasi wawasan kebangsaan, konsolidasi program, dan konsolidasi organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah ini adalah merupakan bagian integral dari gerakan itu. Ya, gerakan itu ini adalah termasuk gerakan ideologi, gerakan wawasan kebangsaan. Jadi begitu dilakukan pelantikan pengurus, secara serta-merta diikuti dengan pelatihan-pelatihan, pengkaderan. Nah, sebab kenapa? Karena untuk melakukan secara paripurna kepengurusan dan kepemimpinan itu perlu dimodali, ya, perlu ada kemampuan-kemampuan dasar yang diberikan, dan bagian terpenting dari situ adalah persoalan ideologi. Apalagi ya sekarang ini memang persoalan ideologi bukan hanya persoalan misalkan partai, persoalan bangsa, bahkan persoalan dunia sekarang ini itu sudah banyak memproyeksikan bahwa ideologi ini ya nampaknya tidak begitu dianggap penting lagi, padahal ini penting sekali bagi kita. Karena Partai Golkar ini adalah partai yang lahir sebagai respon terhadap gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila pada waktu itu. Maka begitu bicara tentang Pancasila, maka secara moral, secara politik, secara ideologis, secara kebangsaan, Golkar pasti ada bagian terdepan. Itu arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apalagi? Saya kira ya terkait dengan itu sudah ada penjelasan secara resmi dari Pak Wiranto juga. Segera setelah ketemu dengan Presiden, saya kira itu kita ikuti itu. Dan apalagi aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan itu kan sebagian dari angkatan Pak Prabowo dan juga Pak Wiranto sudah saling paham lah. Dan oleh karena itu Pak Prabowo sudah menyampaikan pasti akan memberikan respon, memahami dan pasti akan merespon, tentu tidak sekarang. Ya kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi. Dan kita punya keyakinan Pak Prabowo juga adalah merupakan pejuang, adalah merupakan patriotik, adalah merupakan nasionalis murni, pasti nanti akan memberikan respon, akan memberikan satu penjelasan-penjelasan secara resmi yang orientasinya adalah tetap konsisten pada kesatuan persatuan itu tadi, yang orientasinya adalah bagaimana situasi kebangsaan kita ini adalah kondusif sehingga memungkinkan kita untuk dapat melakukan pembangunan bagi kepentingan rakyat. Saya kira itu yang pesan-pesan yang disampaikan, bahwa ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Nah, karena itu ya kita tunggu saja, dan kami punya keyakinan ya Pak Prabowo kan sejak dari awal sudah mengajak seluruh anak bangsa dengan suatu pemikiran bahwa asas kebangsaan, asas kita ini adalah kekeluargaan, Indonesia ini adalah rumah besar, dan karena itu kita kelola secara bersama-sama. Itu pesan Pak Prabowo, dan oleh karena itu terakhir juga Bapak Prabowo juga pasti akan mengajak kelompok-kelompok kritis, katakanlah kelompok oposisi, dan sudah dimulai oleh Pak Dasko yang melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis. Ada Bung Rocky, ada Bung Repli, dan
kemudian di situ ada Saganda, kemudian ada Jumho, ada semua sudah diajak untuk diskusi, dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Dan tidak mungkin Pak Dasko melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah, minimal ada sinyal dari Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi, dan memang karakter Pak Prabowo begitu. Ya, Pak Prabowo karakternya adalah sangat terbuka, sangat rasional, menerima masukan sebagai seorang yang menghargai proses demokrasi, bukan hanya demokrasi prosedural tetapi juga demokrasi substansial. Karena ketika 2014 saya pernah menjadi ketua koalisinya, Koalisi Merah Putih, kurang lebih 2-3 tahun. Jadi kita paham betul, dan seperti itulah Pak Prabowo gitu. Ya, saya kira itu. Apakah itu nanti akan bisa mengganggu soliditas dan juga jalannya pemerintahan? Itulah yang disampaikan kemarin, bahwa sekarang ini dalam rangka untuk melakukan pembangunan maka perlu situasi suasana yang lebih kondusif. Ada keharmonisan sosial, ada saling menghargai, ada nilai-nilai kekitaan, ada nilai-nilai solidaritas sosial, ya, ada nilai kebersamaan sebagai wujud daripada asas kekeluargaan, kegotong royongan. Dan sekali lagi, Bapak Prabowo melihat Indonesia ini adalah rumah besar. Ya, rumah besar di mana di situ dihuni berapa ratus juta, dan ini adalah sesama kita anak bangsa yang mendiami rumah ini, dan karena itu kita memiliki tanggung jawab yang sama. Dan oleh karena itu sejak awal ya ditetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden terpilih, langsung mengajak, ayo kita semuanya masuk. Ya, sama-sama. Ya, tetapi kalau sudah diajak dan tetap itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Ya, dan tentu nanti ada waktunya sampai sekian kita sudah ajak, ya tidak mau, ya udah, itu akan jalan sendiri. Dan tentu Pak Prabowo sudah punya langkah-langkah dan strategi untuk memastikan bahwa Astacita sebagai sebuah gerakan pembangunan akan berjalan menuju Indonesia emas ke depan. Satu lagi Bang Idrus, Pak Jokowi kan kemarin sudah mengambil langkah hukum untuk melaporkan orang yang menuding soal ijazah palsu. Tanggapan dari Bapak? Ya, itu yang saya katakan kemarin di dalam salah satu media. Saya katakan bahwa kalau kita terpancing semua untuk membahas masalah-masalah seperti itu habis energi kita. Ya, habis energi kita. Silakan semua, kita nggak usah tanggap, silakan jalan. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, ya itu ada proses-proses yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Ya, tetapi kalau kita ikut membahas lagi tidak ada habis-habisnya, saya berpikir ya habis energi misalkan. Dan oleh karena itu maka ini kembali lagi apa arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, sekarang ini fokus kita adalah mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran pada periode 2024-2029. Caranya bagaimana? Astacita dianggap sebagai sebuah gerakan pembangunan berkesinambungan menuju 2045. Nah, itu kan oleh karena itu dukungan kita adalah pembangunan. Dukungan kita adalah bagaimana Astacita itu kita laksanakan. Nah, inilah semua nanti yang akan kita gerakkan, dan ini sudah perintah Ketua Umum Partai Golkar. Nah, termasuk pada hari ini bahwa segera setelah ini nanti Angkatan Muda Majelis Dakwah Islam ini akan turun juga untuk melakukan pembangunan sesuai dengan bidangnya. Nah, itu perintah. Jadi kita fokus di sana. Ya, pembangunan sebagai implementasi para doktrin karya kekaryaan. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi terlibat di dalam hiruk pikuk diskusi yang menurut pandangan kita itu menghabiskan energi untuk apa? Ya, rakyat sekarang ini adalah butuh pembangunan. Rakyat sekarang ini butuh program-program nyata. Rakyat sekarang ini butuh program untuk menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat sekarang ini butuh program-program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, rakyat sekarang ini juga butuh program-program sebagai implementasi daripada Astacita untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ini itu akan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik masa depan. Nah, kalau ini sudah tercipta nanti semuanya, ya kita juga punya keyakinan bahwa rakyat pasti akan beramai-ramai memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bukan hanya pada periode ini, bisa saja pada periode yang akan datang.